Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya saudara-saudara sekalian. Kita lanjutkan pembelajarannya masih dalam teks cerita sejarah dan infografik. Tapi sebenarnya ini adalah pelajaran seperti halnya kalau bahasa Inggris itu pelajaran listening. Jadi dari audio yang sudah diperdengarkan kalian bisa menjawab soal. Namun dalam hal ini Pak Jul tidak akan menayangkan mengenai audionya. Saya rasa bagi yang sudah memiliki bukunya bisa kalian simak dengan sendiri ya, mengenai kemampuan merekam dari audio yang dibacakan atau teks yang dibacakan dalam bentuk audio. Kita mulai bahas yang nomor pertama, peristiwa yang terjadi pada Lebaran kedua sesuai dengan isi teks tersebut. Sebenarnya peristiwa pada Lebaran kedua itu merupakan silaturahmi Lebaran Pangeran Diponegoro pada Jenderal de Kock tanpa menginginkan pembicaraan politik. Nah, namun ternyata de Kock pada tanggal 28 Maret 1830 Masehi menangkap Pangeran Diponegoro dan memisahkan dengan pengikutnya. Itu sebenarnya cerita dari yang teks yang dinarasikan atau yang dibacakan. Kemudian nomor 2, mengapa Pangeran Diponegoro mau menghadiri undangan Gubernur Jenderal Hendrik Merkus Baron de Kock? Alasannya adalah karena Pangeran Diponegoro itu menganggap pertemuan karena rentang waktunya pada saat itu adalah setelah Lebaran. Jadi menganggap pertemuan tersebut sebagai sebuah silaturahmi biasa setelah Lebaran. Nah, itu alasannya Pangeran Diponegoro mau menghadiri pertemuan. Kemudian nomor ketiga, di manakah letak kelicikan Belanda dalam penangkapan Pangeran Diponegoro? Tipu muslihat undangan Belanda ternyata bukanlah undangan silaturahmi. Bukan undangan silaturahmi setelah Lebaran, melainkan jebakan penangkapan pada Pangeran Diponegoro. Karena mengalahkan Pangeran Diponegoro itu susah, selalu bergerilya kesana kemari, bahkan pakai benteng stelsel, tapi ternyata Belanda juga belum mampu mengalahkan perang Jawa atau perang Diponegoro. Kemudian pakailah tipu muslihat. Jadi pura-puranya Pangeran Diponegoro itu diajak berunding mengingat momen setelah Lebaran. Nah, di saat itulah kemudian Belanda menjebak dan menangkap Pangeran Diponegoro. Kemudian yang nomor keempat, mengapa Pangeran Diponegoro menjadi target penangkapan Belanda? Nah, ini lebih diakibatkan karena Pangeran Diponegoro bukan Pangeran Diponegoro ya. Karena perang Diponegoro itu berlangsung selama 5 tahun yang berhasil membuat Belanda nyaris bangkrut akibat perang. Nah, itu yang ditinjau dari sektor dari Belanda. Jadi karena rugi, wah ini harus Pangeran Diponegoro ini harus ditangkap. Nah, di sisi lain, di faktor eksternalnya, itu kalau faktor internal bagi Belanda, faktor eksternalnya ternyata perang Diponegoro itu berhasil menyatukan antara ningrat dengan jelata dan juga gali dan santri. Nah, itu dua-duanya itu saling bertolak belakang itu. Ningrat itu golongan bangsawan, rakyat jelata itu golongan bawah, rendahan. Begitu juga gali itu kayak rampok, ya, garong, pencuri, yang suka bertindak jahat. Nah, itu bisa bersatu dengan santri. Nah,
Yang berkontribusi menyatukan mereka itu siapa? Ya Pangeran Diponegoro itu. Nah, jadi ada dua faktor ya, eksternal dari masyarakat pribumi Indonesia, yang kedua faktor internalnya. Itu yang mengakibatkan mengapa Pangeran Diponegoro itu harus ditangkap. Karena beliau itu adalah tokoh sentralnya. Itu menurut pemikiran Belanda. Kemudian nomor kelima, di mana letak kehebatan Pangeran Diponegoro sehingga Belanda merasa kewalahan menghadapinya. Nah, kehebatan Pangeran Diponegoro itu bahwa pengikut Pangeran Diponegoro selalu bertambah setiap kali beliau melewati daerah yang menjadi peta perjalanannya atau rute gerilyanya. Nah, ini kehebatannya. Setiap lewat dia tambah pengikut terus. Jadi kekuatannya semakin bertambah. Berikutnya, apresiasilah isi dari teks cerita sejarah yang telah Anda simak berdasarkan pertanyaan berikut. Yang pertama, dalam strategi perang apapun dilakukan untuk menaklukkan musuh, termasuk melakukan strategi yang licik. Setujukah Anda dengan pernyataan itu? Jelaskan alasan Anda. Tidak setuju ya? Karena dalam perang sekalipun itu pasti ada etika atau tata caranya. Misalkan orang berperang, sudah menyerah, sudah angkat tangan, sudah mengibarkan bendera putih. Apakah seketika kita harus membunuh atau menembaknya? Bukan. Tidak perlu kan? Jadi cukup dilucuti senjatanya, borgol atau diikat, kemudian masukkan ke tahanan. Nah, itu salah satu etika perang. Itu contohnya. Nah, dalam konteks Pangeran Diponegoro bukanlah perang, tapi adalah usaha Belanda menipu dan menangkap Pangeran Diponegoro yang tanpa senjata. Nah, itu adalah alasannya. Jadi Belanda itu tidak beretika. Kalaupun toh perang beneran, ternyata Belanda itu selalu kalah menghadapi Pangeran Diponegoro. Maka dia pakai strategi yang licik dengan menjebak untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Nah, itu tidak dibenarkan sebenarnya. Namun biasanya kalau dalam konteks perang itu umumnya semua pihak itu akan menghalalkan semua cara apapun ditempuh agar apa? Tujuannya adalah kemenangan. Lanjut nomor 2, dapatkah sikap Pangeran Diponegoro dalam teks tersebut bisa dikatakan sebagai kesatria? Jelaskan alasan Anda. Ya, jelas. Beliau adalah seorang kesatria. Karena kedatangan Pangeran Diponegoro adalah sebagai bentuk silaturahmi setelah Lebaran atau dalam rangka memenuhi undangan Belanda dan tidak menganggap sebagai usaha untuk mengalahkan Belanda. Bahkan datang pun tanpa menggunakan senjata. Nah, itu namanya gentleman. Seperti itu. Kemudian nomor 3. Perang adalah perbuatan yang ditentang oleh sebagian bangsa di dunia. Dengan perang, nilai-nilai kemanusiaan terabaikan. Benarkah pernyataan itu? Bagaimana jika dihubungkan dengan kisah penangkapan Pangeran Diponegoro? Jelaskan alasan Anda. Benar. Ya. Benar. Dengan perang, nilai-nilai kemanusiaan terabaikan. Alasannya, karena dalam proses penangkapan Pangeran Diponegoro, Belanda tidak berperang, melainkan Belanda bertindak tidak jujur dengan menipu Pangeran Diponegoro untuk diajak berunding. Namun dalam kenyataannya Pangeran Diponegoro itu ditangkap, kemudian dikirim ke Batavia. Sebelumnya dipisahkan dengan pengikutnya, kemudian dikirim ke Batavia dan kemudian dibuang ke Sulawesi. Nah, hal inilah yang menunjukkan nilai-nilai kemanusiaan yang berupa kejujuran itu diabaikan oleh Belanda. Nah, itu nilai kemanusiaannya adalah pelanggaran terhadap norma kejujuran.
Lanjut, nomor 4, pelajaran apakah yang dapat diambil dengan kekalahan Diponegoro dalam berperang selama 5 tahun tersebut? Jelaskan alasan Anda. Nah, pelajarannya adalah jangan pernah mempercayai musuh Anda. Karena pada dasarnya musuh akan melakukan segala macam cara untuk mengalahkan Anda. Nah, itu ingat-ingat. Dulu Pak Jul ceritakan ya, Pak Jul itu punya teman kuliah yang saya rasa sifatnya ya seperti Belanda, seperti ini, seperti VOC lah. Dia terlalu oportunistik. Jadi kalau misalkan ada tugas atau kuis ya, sekiranya Pak Jul bisa, dia itu seketika langsung mau mencontek, mau menyalin, meminjam dengan enaknya seperti itu. Dan ya kebetulan Pak Jul itu kalau saya kan jadi orang kan tidak apa-apa lah, membantu orang itu kan tidak masalah. Nah, namun suatu saat ketika ada soal atau ada tugas kuliah atau kuis yang saya tidak bisa dan teman saya itu bisa, dia itu akan selalu, sudah santai saja, itu gampang kok, itu mudah. Dan bahkan dia tidak mau meminjami atau bahkan sekedar mengajari saya untuk mengerjakan soal yang sekira saya itu susah. Nah, dari situlah saya kemudian Pak Jul mengenal yang namanya orang-orang oportunis itu seperti itu. Jadi bisa dikatakan dia itu egonya tinggi, hanya mementingkan diri sendiri. Nah, itu hanya sebagai ilustrasi ya, orang-orang yang oportunis. Nah, itu nanti kedepannya juga biasanya orang-orang oportunis itu kalau misalkan berhadapan kepada orang yang dulu dimintai tolong dan dia merasa sudah tidak bisa memberikan pertolongan, dia akan sungkan dan dia juga akan kesulitan sendiri manakala dia akan mencari pertolongan yang lain. Oke, seperti itu ya, itu hanya sebatas intermezzo. Terima kasih ya. Saya lanjutkan pada sesi berikutnya pada video selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.